Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pertemuan 13 mengenai akuntansi nilai saat ini. Nah, jadi di sini kita akan bahas kenapa sih nilai saat ini itu penting dalam akuntansi, terutama kalau kita bandingkan dengan biaya historis yang biasa kita pakai. Nah, langsung saja lanjut ke pembahasan materi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi konsep laba. Nah, jadi seberapa relevan sih konsep laba itu? Nah, kalau kita merujuk dari buku Accounting Theory karya Ahmed Riyahi dan Berkowi, relevansi laba itu nggak cuma soal angka akhir di laporan posisi keuangan, tapi dilihat dari 3 level, yaitu yang pertama ada level sintakis. Nah, ini tuh soal aturan main. Jadi laba itu dianggap relevan kalau cara ngitungnya itu benar, terus konsisten dan juga taat aturan matching principle. Jadi orang itu percaya karena karena prosesnya itu sah secara prosedur. Nah, yang kedua yaitu level semantik. Nah, Belkowi itu bilang kalau laba itu harus punya makna ekonomi yang nyata. Jadi laba itu harusnya menggambarkan kenaikan kekayaan secara real. Makanya kalau cuman pakai harga lama atau historical cost, seringkali maknanya jadi hilang. Nah, di saat inilah nilai saat ini masuk supaya laba itu lebih relevan dengan kondisi pasar sekarang. Nah, yang ketiga ada level pragmatis. Jadi singkatnya tuh laba itu relevan kalau dia tuh berguna. Jadi kalau misal investor itu baca angka laba terus mereka jadi bisa mutusin tuh mau beli atau jual saham, berarti angkanya itu sukses secara pragmatis. Ya, selanjutnya yaitu penggunaan informasi laba bagi pengguna. Jadi ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu prediksi arus kas. Jadi investor itu pakai data laba yang sekarang untuk memperkirakan gimana kondisi keuangan dan juga dividen suatu perusahaan ke depannya. Lalu ada evaluasi manajemen. Jadi laba itu dipakai untuk melihat seberapa efektif manajer dalam mengelola aset dan juga menjalankan operasional perusahaan. Nah, tapi terdapat kritik terhadap biaya historis. Jadi Belkowi itu berpendapat kalau biaya historis itu sering bikin laba jadi nggak relevan, terutama kalau misal ada inflasi gitu. Nah, jadi nilai saat ini atau current value itu hadir supaya angka laba itu tetap mencerminkan daya beli yang sebenarnya. Konsep akuntansi tradisional terkait laba menganggap bahwa laba sebagai selisih antara pendapatan dan biaya dalam satu periode. Laba digunakan sebagai indikator dalam suatu perusahaan serta sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Keterbatasan konsep tradisional. Konsep akuntansi tradisional memiliki beberapa keterbatasan, seperti penggunaan biaya historis, tidak mencerminkan aset tidak berwujud secara maksimal, serta adanya fleksibilitas metode akuntansi yang dapat mempengaruhi penyajian laba. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas aspek paling fundamental dalam akuntansi nilai saat ini, yaitu konsep laba dan pemeliharaan modal. Sebelum kita membedah angka, penting bagi kita untuk menyamakan persepsi. Bagaimana sebenarnya akuntansi mendefinisikan sebuah laba? Laba bukan sekedar hasil akhir di laporan posisi keuangan, melainkan indikator efisiensi ekonomi. Konsep ini memegang peranan krusial sebagai dasar penentuan pajak bagi pemerintah, rapor kinerja bagi manajemen, serta acuan utama dalam kebijakan dividen bagi investor. Namun, syarat utama pengakuan laba adalah terpenuhnya capital maintenance atau pemeliharaan modal, yang artinya entitas baru bisa dikatakan menghasilkan laba jika modal di awal periode telah berhasil dipertahankan atau digantikan. Di sini kita harus secara tegas memisahkan antara pengembalian modal dengan hasil murni atas investasi. Dalam praktiknya, terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama adalah modal finansial. Fokusnya ada pada nilai moneter atau daya beli uang yang diinvestasikan pemilik.
Laba dihitung berdasarkan kenaikan nilai ekuitas setelah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Kedua yang menjadi inti dari akuntansi nilai saat ini adalah modal fisik. Fokusnya bukan lagi pada nominal uang, melainkan pada kapasitas produktif. Laba hanya diakui jika entitas mampu mempertahankan kemampuan operasionalnya. Itulah sebabnya pendekatan ini wajib menggunakan biaya kini atau replacement cost sebagai dasar penilaiannya. Mengapa modal fisik ini penting? Karena di masa inflasi, laba secara finansial seringkali semu. Kita merasa untung secara nominal, padahal secara fisik perusahaan kehilangan kemampuan untuk membeli kembali aset yang sama di harga pasar sekarang. Kesimpulannya, pemilihan konsep pemeliharaan modal akan sangat menentukan kualitas dan realitas laba yang dilaporkan. Apakah kita hanya ingin memelihara nilai nominal uang atau memastikan keberlanjutan operasional perusahaan secara real? Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada konsep nilai saat ini, di mana di sini menurut Ahmed Belkawi, konsep nilai saat ini atau present value itu adalah cara menilai aset atau kewajiban berdasarkan manfaat ekonomi yang akan diterima di masa depan. Lalu di sini itu dihitung menjadi nilai yang sekarang. Nah, konsep ini didasarkan oleh prinsip time value of money, yaitu uang yang dimiliki saat ini lebih berharga dibanding uang yang diterima di masa depan karena dapat digunakan untuk investasi atau memperoleh keuntungan. Nah, di dalam penerapannya, perusahaan itu harus memperkirakan jumlah arus kas yang akan diterima di masa depan dan menentukan tingkat diskonto atau bunga untuk menghitung nilai sekarangnya. Nah, semakin lama waktu penerimaan, maka nilai saat ini akan semakin kecil juga. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah tingkat bunga atau diskonto pangkat periode waktu. Nah, di sini Belkawi itu juga menjelaskan bahwa metode ini itu lebih relevan dibanding historical cost karena lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Namun kelemahannya adalah hasil perhitungannya itu sangat bergantung pada estimasi arus kas dan tingkat diskonto sehingga dapat bersifat subjektif. Baik, itu tadi pemaparan materi terkait akuntansi nilai saat ini oleh kelompok 1. Sekian, terima kasih.